Dr. Stone. Ada banyak sekali penemuan-penemuan teknologi yang dilakukan di anime Dr. Stone Season 3. Kita akan membahasnya kembali di video ini. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang alat pendeteksi asam, cermin, bahkan sampai kamera. Dan kita akan melanjutkan pembahasan tentang teknologi yang ditemukan setelahnya. Karena penemuan yang dilakukan Senku setelahnya ini benar-benar makin gila-gilaan. Walaupun ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan. Pertama, minyak bumi dan produk turunannya. Misi utama yang dilakukan di Dr. Stone Season 3 ini adalah bahwa Senku dan teman-temannya ingin berlayar menjelajahi dunia untuk menemukan misteri di balik proses yang membuat seluruh penduduk dunia berubah menjadi batu. Dan untuk melakukan penjelajahan ini mereka memerlukan bahan bakar dalam jumlah yang sangat banyak. Dan itulah kenapa dari awal mereka selalu berusaha untuk mencari minyak bumi. Termasuk untuk mendukung usaha ini, mereka membuat balon udara dan kamera. Setelah melalui proses pencarian yang panjang, di episode keempat, akhirnya mereka berhasil menemukan sumber minyak bumi. Yang mana sumber minyak ini adalah peninggalan dari ladang minyak Sagara. Nah, ini adalah real teman-teman, ini adalah Sagara Oil Field. Ini adalah ladang minyak yang sudah ditinggalkan, jadi udah nggak ada aktivitas penambangan lagi di Sagara Oil Field ini. Karena pada tahun 1955, dia sudah tergantikan dengan minyak impor yang harganya jauh lebih murah. Karena memang di Sagara Oil Field ini prosesnya terbilang mahal. Dan kemudian pada tahun 1980, Sagara Oil Field ini kemudian dijadikan monumen nasional yang ada di Jepang. Yang kemudian 3000 tahun berselang ditemukan oleh Senku dan diambil minyaknya, teman-teman. Ini adalah salah satu penemuan yang paling penting yang memberi lompatan besar di Dr. Stone. Tapi sebelum minyak bumi ini dapat digunakan, maka minyak bumi ini harus diolah terlebih dahulu. Dan yang menarik, di Dr. Stone ditunjukkan prosesnya. Senku membuat alat ini, yang mana alat ini memang mirip dengan alat yang digunakan di dunia nyata. Jadi proses pengolahan minyak bumi ini sebenarnya simple kok teman-teman. Jadi senyawa-senyawa yang ada di minyak bumi ini memiliki nilai titik yang berbeda. Ada yang mendidih di 20 derajat, 30 derajat, 100, 300, 400 derajat. Dan karena titik didihnya berbeda, ya cara pemisahannya tinggal dididihkan secara bertahap semuanya. Dan nanti dipisahkan berdasarkan titik didih tersebut. Ini adalah diagram sederhana dari proses pengolahan minyak mentahnya. Jadi di sini minyak mentahnya dipanaskan secara bertahap dan di sini akan dikumpulkan berdasarkan titik didihnya masing-masing. Di bagian yang paling atas yang udah mendidih, udah menguap di suhu 20 derajat, ini nanti hasilnya adalah butana, propana, yang mana butana sama propana ini adalah yang sering ada di korek gitu loh. Itu biasanya makainya propana, atau yang dipakai di kompor gunung itu juga makainya itu. Kemudian yang mendidih di 150 derajat hasilnya ini adalah petrol atau gasolin atau bensin. Kemudian kalau 200 derajat ini kerosen, 300 derajat ini jadi diesel, 370 ini jadi fuel oil yang nanti bisa diolah jadi aftur, bahan bakar pesawat dan lain sebagainya. Dan kemudian yang di 400-an derajat Celcius ini tinggal sisa-sisanya aja. Ini nanti bisa jadi aspal. Aspal itu aspal itu loh yang di jalanan. Terus paraffin wax, lubricating oil juga teman-teman. Nah makanya setelah mendapatkan sumber minyak mentah ini, Senku bisa mendapatkan bensin untuk bahan bakar speedboatnya. Juga mendapatkan bahan aspal untuk mengaspal jalanan. Dan ini benar teman-teman. Dan memang aspal yang kita temuin di jalan itu memang adalah hasil produk sisa, istilahnya produk sisa dari pengolahan minyak bumi. Keren loh ini detailnya. Kemudian penemuan selanjutnya adalah GPS dan tower radio.
Jadi setelah mereka berhasil membuat speedboat, kemudian udah dapat bensin untuk bahan bakarnya, sekarang mereka ingin mengetahui lokasi mereka biar tidak tersesat ketika menggunakan speedboat ini untuk berkeliling-keliling. Dan untuk keperluan ini, mereka membuat sistem GPS yang terdiri dari tower gelombang radio dan receiver yang dibawa sambil bepergian. Itu adalah GPS yang dibuat Senko. Tapi yang perlu diperhatikan adalah ini bukan GPS, teman-teman. Ini hanya sistem navigasi sederhana, versi simpel dari GPS, tapi ini bukan GPS. GPS sendiri, Global Positioning System, adalah sistem navigasi yang memanfaatkan sistem satelit, di mana cara kerjanya adalah satelit-satelit ini memancarkan sinyal radio, yang ketika ada perangkat yang menangkap sinyal-sinyal ini, bisa diketahui jaraknya dari satelit. Dan karena ada beberapa satelit, minimal 2, dari sini bisa disimpulkan posisi eksaknya ada di mana di bumi. Proses ini disebut dengan triangulation. Google Map adalah salah satu contoh aplikasi yang sering kita gunakan yang menerapkan sistem GPS. Google Map sendiri itu bukan GPS ya teman-teman. Google Map dan GPS itu berbeda, tapi Google Map memanfaatkan salah satunya adalah sistem GPS dan juga sistem navigasi lain, termasuk penentuan lokasi dengan menggunakan sinyal-sinyal dari tower yang juga bekerja dengan sistem triangulation. Nah, yang dilakukan Senko di sini adalah penentuan lokasi berdasarkan sinyal tower radio. Jadi bukan pakai GPS satelit ya, teman-teman, tapi ini menggunakan sistem navigasi yang berasal dari sinyal-sinyal tower. Dan yang perlu kita perhatikan lagi, untuk bisa menentukan lokasi secara eksak, maka dibutuhkan setidaknya ada 2 tower atau sumber sinyal. Tapi yang ada di Dr. Stone ini, tower sinyalnya cuma 1. Jadi dari sini sebenarnya mereka nggak bisa menentukan lokasi secara eksak, hanya bisa mengetahui jarak relatif, apakah ini jauh atau dekat dari tower. Makanya ini bukan GPS ya, ini hanya versi simpelnya aja. Penemuan yang selanjutnya ada cathode ray tube. Ketika sedang menguji sistem GPS dummy-nya ini, Senko mendapat sinyal aneh dari arah yang tidak terduga. Oleh karena itu, dia ingin membuat sistem brown tube atau cathode ray tube (CRT) sebagai display agar lebih mudah dalam membaca sinyal radio. CRT ini sendiri dibuat oleh Senko dengan menggunakan bahan mineral sphalerite, yang mana mineral ini memiliki kandungan zinc yang sangat banyak, atau lebih spesifiknya kandungannya adalah zinc sulfida. Dan yang menarik dari zinc sulfida ini adalah bahwa dia bersifat phosphorescence, yaitu ketika dia terkena tumbukan elektron maka dia dapat memancarkan cahaya. Ini mirip seperti fluorescence, tapi bedanya adalah kalau phosphorescence ini cahaya yang dipancarkan relatif lebih lama. Prinsip fosforescens inilah yang kemudian digunakan, di mana ketika pola tumbukan elektron ke bahan ini diatur sedemikian rupa, maka CRT ini sekarang bisa berperan sebagai layar. Dan faktanya memang demikian. TV-TV yang ada di zaman dulu, nggak zaman dulu banget sih, TV-TV yang masih berbentuk kotak-kotak besar itu bekerja dengan menggunakan sistem cathode ray tube ini. Elektron akan ditembakkan ke layar dalam waktu yang sangat cepat, bergerak mengisi layar dari atas ke bawah, sehingga kita bisa melihat TV sebagai kumpulan gambar yang bergerak. Sekarang TV-TV tabung udah digantikan pakai TV LCD, LED karena lebih efisien dan gambar yang dihasilkan juga lebih bagus. Tapi kenapa Senko nggak bikin sekalian langsung LCD ya? TV yang rata itu kan ya bagus ya. Kenapa coba? Padahal kalau dibikin ceritanya pasti nanti yang bikin juga bakal nemu caranya untuk bikin TV layar LCD itu. Cathode ray tube ini memang beneran ada di dunia nyata. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan, realistis nggak sih Senko bisa bikin sistem yang seperti itu?
Awalnya aku mikir ini kayak nggak realistis ya. Ini cuman di anime aja. Sampai kemudian aku menemukan channel ini, teman-teman. Channel ini dia membuat cathode ray tube at home. Dia membuat cathode ray tube seperti yang ada di Dr. Stone itu dengan bahan-bahan yang ada di rumah. Udah cukup, udah jadi. Okay, you can see it's working there. It's dim. I gotta try to make it brighter somehow. Nih, real. Gila. Apakah ini Senku di dunia nyata? That's a good one. Oh my god. Wow. Bisa-bisanya loh ada orang yang niat banget bikin seperti ini dari nol. Okay, so today we're gonna be showing. Ini gila, keren banget sih. Link video ini aku taruh di deskripsi, teman-teman. Silahkan kalian tonton sendiri. Kayaknya ini Senku di dunia nyata ini. I found Dr. Senku. Bener ini. Nah sekarang karena udah punya sistem layar, maka sistem ini dapat digabungkan dengan sistem-sistem lainnya. Dan di episode kelima, dengan menggunakan layar CRT ini, Senku membuat sistem radar dan sonar. Radar sendiri adalah singkatan dari Radio Detection and Ranging, yaitu sistem pendeteksian dengan menggunakan gelombang radio. Dan dalam hal ini, radar digunakan tim Senku untuk mencari lokasi dari pengirim sinyal berisi pesan aneh yang mereka terima. Kemudian untuk sonar, sonar sendiri adalah singkatan dari Sound Navigation and Ranging, yaitu sistem pendeteksian dengan menggunakan gelombang suara. Sonar ini lebih umum digunakan untuk mendeteksi kondisi di bawah laut, karena gelombang radio tidak efektif kalau di dalam air dan lebih efektif pakai gelombang suara ini. Dan penerapan lain yang menarik dari penemuan layar CRT ini adalah metal detektor yang dibuat oleh Chrome. Jadi setelah Chrome paham tentang prinsip radar, dia berpikir bahwa konsep yang serupa juga harusnya bisa diterapkan untuk mencari logam besi. Dan hal ini dia lakukan dengan cara membuat sebuah kumparan yang ketika didekatkan pada logam ternyata menunjukkan sinyal tertentu di layar. Bagaimanakah ini bisa terjadi? Nah, yang perlu kita perhatikan adalah bahwa kumparan yang dibuat oleh Chrome tersebut dialiri dengan listrik bolak-balik sehingga menghasilkan medan elektromagnetik. Nah, ketika ada logam yang berada di dekat kumparan ini, maka medan elektromagnetik yang dihasilkan menjadi terganggu. Dan gangguan inilah yang kemudian menjadi trigger yang dimunculkan di layar. Nah, ini adalah prinsip sederhana dari metal detektor. Metal detektor yang ada di dunia nyata yang dipakai Pak Satpam atau yang dipakai untuk nyari-nyari emas itu prinsipnya juga sama. Paling bedanya adalah bahwa untuk metal detektor yang digunakan untuk keperluan khusus, maka frekuensi gelombang elektromagnetiknya akan disesuaikan sehingga dia akan lebih sensitif terhadap logam-logam tertentu. Apakah itu nanti untuk mencari besi, emas, dan lain sebagainya, ini bisa disesuaikan dari frekuensinya. Dengan menggunakan metal detektornya, Chrome pun berhasil menemukan tempat dengan potensi jumlah besi yang sangat besar. Dan lagi-lagi penemuan ini membuka jalan baru yang sangat lebar di dunia Dr. Stone, di mana keberadaan logam yang sangat melimpah ini sangat dibutuhkan untuk menunjang proses industrialisasi, yang mana hal ini akan membuat perkembangan teknologi jadi semakin cepat. Dan teknologi-teknologi canggih lagi yang nanti akan dibuat Senku akan kita lanjut bahas di video selanjutnya. Itu dulu untuk video ini. Terima kasih. Dadah.